Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 27. Seorang iblis dengan contoh produk gratis di aku? Aku tidur seperti orang mati, yang kuharap bukanlah hal yang akan kualami nanti. Aku tahu jiwa charter telah mengembara melalui beberapa tempat yang menakutkan, tetapi sepertinya dia tidak akan membahasnya. Apa kau melihat Zia? Tanyaku. Dia tampak begitu terguncang. Aku mengerti, kataku. Kami mengikuti Bast ke ruang kemudi, tempat si bilah berlumuran darah sedang mempelajari peta sementara Hufu sedang mengawaki membabuni roda. Babun itu sedang mengemudi, kataku. Haruskah aku khawatir? Harap tenang, Lady Kane. Si bilah berlumuran darah menggerakkan jarinya di atas hamparan panjang peta papirus. Ini pekerjaan yang rumit. 2 derajat ke kanan, Hufu. Aghel, kata Hufu. Langit sudah gelap, tetapi selama kami berlayar bersama, bintang-bintang menghilang. Sungai berubah merah darah. Kegelapan menelan cakrawala dan, di sepanjang sungai, lampu-lampu kota berubah menjadi api yang berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Sekarang, sumber cahaya kami hanya bola api berwarna-warni yang berperan sebagai pembantu dan awak perahu, serta asap berkilauan yang keluar dari cerobong asap, menyelubungi kami semua dengan cahaya logam yang aneh. Harusnya ada di depan, sang kapten mengumumkan. Dalam cahaya redup, bercak-bercak merah pada mata kapaknya tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Peta apa itu? Tanyaku. Mantra untuk bergerak maju dalam sehari, katanya. Jangan khawatir. Ini salinan yang bagus. Aku menatap charter untuk terjemahannya. Kebanyakan orang menyebutnya kitab orang mati, katanya. Orang Mesir yang kaya selalu dikuburkan dengan salinan itu sehingga mereka bisa mengetahui arah melalui duat ke negeri orang mati. Ini seperti sebuah panduan idiot ke alam baka. Sang kapten berdengung marah. Aku tidak idiot, Lord Kane. Tidak, maksudku hanya. Suara charter tersendat. Apa itu? Di depan kami, ada tebing batu yang menjorok dari sungai, seperti taring, mengubah air menjadi jeram besar yang mendidih. Air terjun pertama, si bilah berlumuran darah mengumumkan. Pegangan. Hufu memutar roda kemudi ke kiri, dan perahu uap itu tergelincir ke samping, terdorong di antara 2 tonjolan berbatu dengan celah hanya beberapa senti. Aku bukan orang yang suka berteriak, tetapi aku siap mengakui bahwa aku berteriak sangat keras waktu itu. Dan, jangan menatapku seperti itu, charter. Kau tidak lebih baik. Kami jatuh di atas bentangan air berwarna putih atau merah dan membelok untuk menghindari batu seukuran stasiun Paddington. Perahu uap itu membuat 2 belokan nekat di antara bebatuan, melakukan putaran 360 derajat, meluncur dari atas air terjun setinggi 10 meter, dan menghantam ke bawah dengan begitu keras sampai-sampai di telingaku terdengar seperti suara tembakan. Kami terus menuju hilir seolah tidak terjadi apa-apa, deru jeram memudar di belakang kami. Aku tidak suka air terjun, aku memutuskan. Apa ada lagi? Tidak sebesar itu, untungnya, kata Bast, yang juga tampak mabuk laut. Kita telah menyeberang ke negeri orang mati, charter menyelesaikan. Dia menunjuk pantai, yang diselimuti kabut. Makhluk-makhluk aneh mengintai dalam kegelapan, cahaya gaib yang berkedip-kedip, wajah raksasa yang terbuat dari kabut, bayangan raksasa yang tampaknya tidak berhubungan dengan bentuk fisik apapun. Di sepanjang sungai, tulang-tulang tua menyeret diri mereka sendiri melewati lumpur, menghubungkan diri dengan tulang lain dalam pola yang acak. Aku menduga ini bukan sungai Mississippi, kataku. Ini sungai malam, si bilah berlumuran darah bersenandung. Sungai ini adalah setiap sungai, tapi juga bukan sungai-sungai ini adalah bayangan dari sungai Mississippi, sungai Nil, sungai Thames.
Sungai ini mengalir di sepanjang Duat, dengan banyak cabang dan anak sungai. Itu menjelaskan semuanya, gumamku. Adegan selanjutnya lebih aneh lagi. Kami melihat desa-desa hantu dari zaman kuno, kelompok-kelompok kecil gubuk yang terbuat dari buluh asap berkelip. Kami melihat kuil-kuil besar runtuh dan merekonstruksi diri lagi dan lagi, seperti video yang diulang-ulang. Dan, di mana-mana, hantu menolehkan wajah mereka ke arah perahu kami saat kami lewat. Tangan berasap terulur ke arah kami. Bayangan diam-diam memanggil kami, lalu berbalik putus asa saat kami lewat. Yang tersesat dan yang bingung, kata Bas. Roh yang tidak pernah menemukan jalan ke aula penghakiman. Kenapa mereka begitu sedih? Tanyaku. Yah, mereka kan sudah mati, Charter berspekulasi. Tidak, lebih dari itu, kataku. Kelihatannya seolah mereka menunggu seseorang. Ra, kata Bas. Selama jutaan tahun, perahu Matahari Ra yang mulia akan melewati rute ini setiap malam, melawan kekuatan Apophis. Dia memandang berkeliling dengan gugup seolah mengingat sebuah kejadian pada zaman dulu. Hal itu berbahaya. Setiap malam, sebuah perjuangan untuk eksistensi diri. Tapi, saat lewat, Ra akan membawa sinar matahari dan kehangatan ke dalam Duat, dan roh-roh yang tersesat akan bersuka cita, mengingat dunia orang hidup. Tapi, itu kan hanya legenda, ujar Charter. Bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari tak pernah benar-benar turun di bawah bumi. Apa kau tidak belajar apapun dari Mesir? Tanya Bas. Cerita yang bertentangan bisa sama-sama benar. Matahari adalah bola api di angkasa, ya. Tapi, tampilan yang kau lihat saat melintasi langit, kehangatan pemberi kehidupan dan cahaya yang dibawanya ke bumi itu semua diwujudkan oleh Ra. Matahari adalah singgasananya, sumber dayanya, semangat terkuatnya. Tapi, sekarang Ra telah mundur ke langit. Dia tidur, dan matahari hanyalah matahari. Perahu Ra tidak lagi bepergian pada siklusnya untuk melintasi Duat. Ra tidak lagi menerangi kegelapan, dan orang-orang mati yang paling merasakan ketiadaannya. Memang, kata si Bilah berlumuran darah, meskipun dia tidak terdengar kecewa-kecewa amat. Legenda mengatakan bahwa dunia akan berakhir ketika Ra sudah terlalu lelah untuk terus hidup dalam kondisinya yang lemah. Apophis akan menelan matahari. Kegelapan akan berkuasa. Kekacauan akan mengalahkan Maat, dan sang ular akan memerintah selamanya. Sebagian diriku berpikir ini tidak masuk akal. Planet-planet tidak akan berhenti berputar begitu saja. Matahari tidak akan berhenti terbit. Di sisi lain, di sini aku menumpang perahu melewati negeri orang mati dengan seorang iblis dan dewa. Jika Apophis juga nyata, aku tidak ingin bertemu dengannya. Dan, jujur saja, aku merasa bersalah. Jika kisah yang diceritakan Thoth benar, Isis telah menyebabkan Ra mundur ke langit dengan sebuah nama rahasia. Yang berarti, dengan cara yang konyol dan gila, akhir dunia adalah kesalahanku. Benar-benar khas. Aku ingin meninju diriku sendiri untuk membalas Isis, tetapi kupikir itu akan menyakitkan. Ra akan bangun dan mencium sahlap kataku. Dia harus kembali. Bas tertawa tanpa humor di dalamnya. Dan, dunia akan menjadi muda lagi, Sadie. Seandainya saja bisa seperti itu. Hufu mendengkus dan menunjuk ke depan. Dia memberikan kembali roda kemudi kepada sang kapten dan berlari keluar dari ruang kemudi, menuruni tangga. Babun itu benar, kata si Bilah berlumuran darah. Anda harus segera ke haluan. Sebuah tantangan akan segera datang. Tantangan seperti apa? Tanyaku. Sulit untuk dikatakan, ujar si Bilah berlumuran darah, dan kurasa aku mendeteksi nada puas dalam suaranya. Semoga beruntung, Lady Kane. Kenapa harus aku? Aku menggerutu. Bas, Charter,
dan aku berdiri di haluan perahu, mengawasi sungai yang muncul dari kegelapan. Di bawah kami, mata perahu yang dicat itu bersinar samar dalam kegelapan, meninggalkan jejak cahaya di sepanjang sungai merah itu. Hufu telah naik ke titian, yang berdiri tegak ketika ditarik, dan menangkupkan tangannya di atas mata, seperti pelaut di sebuah mercu tiang. Namun, semua kewaspadaan itu tidak bisa berbuat banyak. Dengan kegelapan dan kabut, jarak pandang kami bisa dibilang nihil. Batu besar, tiang patah, dan patung-patung Fir'aun yang ambruk menjulang entah dari mana. Si bilah berlumuran darah sibuk memutar-mutar kemudi untuk menghindari benda-benda itu, memaksa kami mencengkeram pinggiran perahu. Kadang-kadang, kami akan melihat garis panjang berlendir memotong permukaan air, seperti tentakel, atau punggung makhluk dasar sungai. Aku benar-benar tidak ingin tahu. Jiwa manusia fana selalu mendapat tantangan, kata Bast kepadaku. Kau harus membuktikan kemampuanmu supaya bisa memasuki negeri orang mati. Seolah itu menyenangkan saja. Aku tidak yakin berapa lama aku menatap ke dalam kegelapan, tetapi, setelah beberapa lama, titik kemerahan muncul di kejauhan, seakan langit menjadi lebih ringan. Apa itu hanya imajinasiku, atau tujuan kita, kata Bast. Aneh, seharusnya sekarang kita sudah mendapat tantangan. Perahu itu bergetar, dan air sungai mulai mendidih. Sebuah sosok raksasa muncul dari dalam sungai. Aku hanya bisa melihatnya dari pinggang ke atas, tetapi dia menjulang beberapa meter di atas perahu. Tubuhnya adalah tubuh manusia yang bertelanjang dada dan berbulu, dengan kulit keunguan. Sebuah sabuk tali diikat di pinggangnya, dihiasi kantong kulit, beberapa kepala iblis, dan bagian-bagian lain yang menarik. Kepalanya adalah kombinasi yang aneh antara singa dan manusia, dengan mata emas dan surai hitam yang berakhir dengan rambut gimbal. Mulutnya yang berlumuran darah menyerupai mulut kucing, dengan kumis kasar dan taring yang tajam. Dia meraung, menakuti Hufu yang berada tepat di tangga perahu. Babun malang itu melompat ke pelukan Charter, yang membuat mereka berdua terjatuh ke atas dek. Kau harus mengatakan sesuatu, kataku lemah kepada Bast. Dia adalah keluargamu, kuharap? Bast menggeleng. Aku tidak bisa membantumu dengan ini, Sadie. Kau manusia fana. Kau yang harus berurusan dengan tantangan ini. Oh, terima kasih untuk itu. Aku Shesmul, kata pria singa sialan itu. Aku ingin berkata, ya, itu pasti kau. Namun, aku memutuskan untuk tutup mulut. Dia memutar matanya yang keemasan kepada Charter dan memiringkan kepala. Lubang hidungnya bergetar. Aku mencium darah Fir'aun. Makanan lezat atau apa kau berani menyebut namaku? Mi menyebut namamu? Charter tergagap. Maksudmu, dengan nama rahasiamu? Iblis itu tertawa. Dia meraih puncak menara batu di dekatnya, yang pecah berantakan seperti bangunan tua di kepalan tangannya. Aku menatap putus asa kepada Charter. Kau tidak secara kebetulan mengetahui nama rahasianya yang tergeletak di suatu tempat? Mungkin dalam kitab orang mati, ujar Charter. Aku lupa memeriksa. Jadi, kataku. Buat dia sibuk, jawab Charter, dan bergegas ke ruang kemudi. Membuat sesosok iblis sibuk, pikirku. Benar. Mungkin dia menyukai permainan Tiddlywinks. Apa kau menyerah? Teriak Shesmu. Tidak. Teriakku. Tidak, kami tidak menyerah. Kami akan menyebut namamu. Hanya saja. Wah, kau cukup berotot, bukan? Apa kau rajin berolahraga? Aku melirik Bast, yang mengangguk setuju. Shesmu bergemuruh dengan bangga dan menekuk lengannya yang super kuat. Tak pernah gagal dengan laki-laki, bukan? Bahkan meski mereka setinggi 20 meter dan berkepala singa. Aku Shesmul, serunya. Ya, kau mungkin sudah menyebutkan itu, kataku. Aku bertanya-tanya, NG,
seperti apa jabatan yang telah kau peroleh selama bertahun-tahun? Tuan ini dan itu? Aku Algojo kerajaan Osiris, serunya, menunjukkan kepalan tangannya ke air dan menggoyang perahu kami. Akulah Tuan Darah dan Angguri Brilian, kataku, berusaha untuk tidak mual. Bagaimana darah dan anggur itu terhubung, tepatnya? Gaal, dia mencondongkan tubuh ke depan dan memamerkan taringnya, yang tidak lebih cantik sekalipun dilihat dari dekat. Surainya yang kusut penuh dengan potongan menjijikkan bangkai ikan dan ganggang sungai. Tuan Osiris mengizinkanku memenggal kepala orang Jahat satu. Aku akan menghancurkan mereka dengan alat pemeras anggur dan membuat anggur untuk orang-orang yang telah mati. Aku membuat catatan mental, jangan pernah meminum anggur orang mati. Kau melakukannya dengan baik. Suara Isis mulai membantuku. Dia telah terdiam begitu lama, sehingga aku hampir melupakannya. Tanyakan kepadanya tentang tugas-tugasnya yang lain. Dan, apa tugas-tugasmu yang lain, wahai iblis anggur yang kuat? Aku adalah Tuan. Ia meregangkan otot-ototnya untuk memberikan pengaruh yang maksimal. Parfum, dia menyeringai kepadaku. Tampaknya menungguku untuk gemetar ketakutan. Oh, benarkah? Kataku. Itu pasti membuat musuhmu gemetar. Ha. Ya? Apa kau ingin contoh gratis? Dia merobek kantong kulit berlendir dari ikat pinggangnya dan mengeluarkan sebuah pot tanah liat berisikan bedak kuning yang harum. Aku menyebutnya Eternity, keabadian. Bagus, aku tersedak. Aku melirik ke belakang, bertanya-tanya kemana Charter pergi, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Buatlah dia berbicara terus, Isis mendesak. Dan, NG, parfum adalah bagian dari pekerjaanmu karena, tunggu, aku tahu, kau memerasnya dari tanaman, seperti kau memeras anggur. Atau darah? Tambah Shesmu. Ya, tentu, kataku. Darah, itu sudah pasti. Darah? Katanya. Hufu menjerit dan menutup matanya. Jadi, kau melayani Osiris? Tanyaku kepada iblis itu. Ya, setidaknya. Dia ragu-ragu, menggeram ragu-ragu. Dulu iya. Singgasana Osiris kini kosong. Tapi, dia akan kembali. Dia pasti kembali. Tentu saja, kataku. Jadi, teman-temanmu memanggilmu apa? Sheszi? Bloodsiekins? Aku tidak punya temani, tapi, kalau aku punya, mereka akan memanggilku penyembelih jiwa, wajah galaki, tapi, aku tidak punya teman, jadi namaku tidak dalam bahaya. Hal aku menatap Bast, bertanya-tanya apakah aku seberuntung yang kukira. Bast tersenyum kepadaku. Charter datang terhuyung-huyung menuruni tangga, memegang kitab orang mati. Aku dapati ada di sini. Aku tidak bisa membaca bagian ini, tapi sebut namaku atau aku akan memakanmu. Teriak Shesmu. Aku memanggilmu. Aku berseru. Shesmu, sang penyembelih jiwa, si wajah galak. Gaah. Dia menggeliat seolah kesakitan. Bagaimana mereka selalu tahu? Biarkan kami lewat. Perintahku. Oh, dan satu lagi, kakakku ingin contoh gratis. Aku hanya punya waktu untuk mundur, dan Charter hanya punya waktu untuk terlihat bingung sebelum iblis itu menyemburkan debu kuning ke seluruh tubuh saudaraku itu. Kemudian, Shesmu tenggelam di bawah gelombang. Iblis yang baik, kataku. Pah! Charter meludahkan parfum tersebut. Dia tampak seperti sepotong ikan yang dilapisi tepung roti. Untuk apa itu? Kau wangi, aku meyakinkannya. Lalu, apa selanjutnya? Aku merasa sangat puas dengan diriku sendiri sampai perahu kami mengitari belokan sungai. Tiba-tiba, cahaya kemerahan di cakrawala berubah menjadi kobaran api. Di ruang kemudi, Kapten membunyikan alarm. Di depan kami,
sungai itu terbakar, perahu kami melaju melewati hamparan arus yang mengepul menuju apa yang tampak seperti kawah gunung berapi yang menggelegak. Danau api, kata Bas. Di sini, semuanya akan mulai menarik. 28. Aku berkencan dengan dewa tisu toilet Sadi. Bas memiliki definisi menarik tentang sesuatu yang menarik. Sebuah danau mendidih dengan lebar beberapa kilometer yang berbau seperti bensin terbakar dan daging busuk. Perahu uap kami berhenti sebentar di mana sungai itu bertemu dengan danau, karena ada gerbang besi raksasa yang menghalangi jalan kami. Gerbang itu adalah sebuah piringan perunggu seperti tameng, persis selebar perahu kami, setengah tenggelam di sungai. Aku tidak yakin bagaimana gerbang itu bisa tidak meleleh dalam panas seperti ini, tetapi itu membuat kami tidak bisa maju. Di kedua tepi sungai, menghadap ke piringan itu, ada babun perunggu raksasa dengan lengan yang terangkat. Apa ini? Tanyaku. Gerbang dari barat, kata Bas. Perahu Matahari Ra akan melewatinya dan diperbarui di dalam danau api itu, kemudian melewati sisi lain dan naik melalui gerbang timur untuk hari yang baru. Memandang babun besar itu, aku bertanya-tanya apakah Hufu memiliki semacam kode babun rahasia yang bisa membantu kami masuk. Namun, dia malah menyalak kepada patung itu dan meringkuk bak pahlawan di belakang kakiku. Bagaimana kita bisa melewatinya? Tanyaku. Mungkin, sebuah suara baru berkata, kau harus bertanya kepadaku. Udara berpendar. Charter mundur dengan cepat, dan Bas mendesis. Di depanku, muncul roh burung yang bersinar, sesosok Ba. Dia adalah kombinasi yang biasa antara kepala manusia dan tubuh kalkun pembunuh, dengan sayap yang dilipat dan seluruh tubuh yang bersinar. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Ba ini. Aku sadar bahwa aku mengenal wajahnya seorang pria botak tua dengan kulit coklat tipis seperti kertas, mata berkabut, dan senyum yang ramah. Iskandar? Aku berhasil mengingatnya. Halo, sayang. Suara penyihir tua itu bergema seolah berasal dari dasar sumur yang dalam. Tapi, aku mendapati diriku menangis. Jadi, kau benar-benar meninggal? Dia terkekeh. Terakhir kali kulihat memang begitu. Tapi kenapa? Aku tidak membuatmu tidak, sayangku. Itu bukan salahmu. Ini hanya soal waktu. Waktunya benar-benar mengerikan. Rasa terkejut dan sedih tiba-tiba berbalik menjadi kemarahan. Kau meninggalkan kami sebelum kami dilatih atau apa, dan sekarang Desjardins mengejar kami dan sayangku. Lihatlah seberapa jauh kau telah pergi, seberapa baik apa yang telah kau lakukan. Kau tidak membutuhkanku ataupun pelatihan-pelatihan itu. Yah, saudara-saudaraku akan menemukan kebenaran tentang kalian tak lama lagi. Mereka sangat ahli dalam mengenali titisan dewa, tapi aku takut mereka tidak akan mengerti. Kau sudah tahu sebelumnya, kan? Kau tahu kami dikuasai oleh dewa. Tubuh perantara bagi para dewa. Apapun. Kau tahu. Setelah pertemuan kita yang kedua, ya. Aku hanya menyesal aku tidak menyadarinya lebih cepat. Aku tidak bisa melindungimu dan kakakmu seperti siapa. Mata Iskandar menjadi sedih dan jauh. Aku membuat pilihan, Sadi. Beberapa tampak bijaksana pada saat itu. Beberapa, kalau dilihat lagi memang. Itu keputusanmu untuk melarang pemanggilan para dewa. Ibuku meyakinkanmu bahwa keputusan itu adalah ide yang buruk, benar, kan? Sayap cahayanya bergetar. Kau harus mengerti, Sadi. Ketika Mesir jatuh ke tangan bangsa Romawi, semangatku hancur. Ribuan tahun kekuasaan Mesir dan tradisi telah dihancurkan oleh Ratu Cleopatra yang bodoh itu, yang mengira dia bisa menjadi tubuh perantara seorang dewi. Garis darah Fir'aun yang tampak lemah dan rapuh hilang untuk selamanya. Saat itu aku menyalahkan semua orang dewa yang menggunakan manusia untuk melakukan pertengkaran kecil mereka, para penguasa Ptolemy yang menjatuhkan Mesir,
saudara-saudariku sendiri di dewan karena menjadi lemah, serakah, dan korup. Aku berbicara dengan Thoth, dan kami sepakat, dewa harus disingkirkan, dibuang. Para penyihir harus bisa bertahan tanpa mereka. Aturan baru itu berhasil membuat Dewan Kehidupan tetap utuh selama 2000 tahun. Pada saat itu adalah pilihan yang tepat. Dan, sekarang? Tanyaku. Cahaya Iskandar meredup. Ibumu meramalkan suatu ketidakseimbangan. Dia meramalkan hari itu sangat segera ketika Maat dihancurkan, dan kekacauan akan mengendalikan seluruh dunia. Dia bersikeras hal itu hanya bisa dicegah dengan kerjasama antara dewan dan para dewa. Cara lama jalan para dewa harus dibangun kembali. Aku pria tua yang bodoh. Aku tahu dalam hatiku, dia benar, tapi aku menolak untuk percaya, dan orang tua kalian mencoba untuk bertindak sendiri. Mereka mengorbankan diri, mencoba untuk melakukan sesuatu yang benar karena aku terlalu keras kepala untuk berubah. Karena itu, aku benar-benar menyesal. Aku mencoba, tetapi sulit bagiku untuk tetap marah kepada kalkun tua itu. Merupakan hal yang langka ketika orang dewasa mengaku bersalah kepada seorang anak, terutama orang dewasa yang bijaksana dan berusia 2000 tahun. Kau pasti lebih memilih untuk menghargai momen itu. Aku memaafkanmu, Iskandar, kataku. Jujur. Tapi, Set akan menghancurkan Amerika Utara dengan piramida merah raksasa. Apa yang harus kulakukan? Itu, sayang, tak bisa kujawab. Pilihanmu. Dia memiringkan kepalanya kembali ke arah danau, seakan mendengar sebuah suara. Waktu kita sudah hampir habis. Aku harus melakukan pekerjaanku sebagai penjaga gerbang dan memutuskan untuk memberimu akses ke danau api atau tidak. Tapi, aku punya lebih banyak pertanyaan lagi. Dan, kuharap kita memiliki lebih banyak waktu, kata Iskandar. Kau memiliki semangat yang kuat, Sadi Kane. Suatu hari, kau akan menjadi bab penjaga yang sangat baik. Terima kasih, gumamku. Tak sabar menunggu untuk menjadi unggas selamanya. Aku hanya bisa mengatakan ini, pilihanmu kian dekat. Jangan biarkan perasaanmu membuatmu tidak mengenali pilihan terbaik ketika tiba saatnya, seperti yang telah kulakukan dulu. Pilihan apa? Terbaik untuk siapa? Itu kuncinya, bukan? Ayahmu, keluargamu, para dewa dunia. Maat dan Isfet, keteraturan dan kekacauan, akan berbenturan lebih keras daripada yang mereka lakukan dalam ribuan tahun. Kau dan kakakmu akan berperan dalam menyeimbangkan kekuatan-kekuatan itu, atau menghancurkan semuanya. Itu juga yang diramalkan ibumu. Tunggu. Apa yang kau sampai bertemu lagi, Sadi? Mungkin, suatu hari nanti, kita akan memiliki kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Tapi, untuk sekarang, pergilah. Lugasku adalah untuk menilai keberanianmu dan kau memiliki banyak sekali keberanian. Aku ingin membantah dan mengatakan tidak. Pada kenyataannya, aku bukanlah seorang pemberani. Aku ingin Iskandar tetap di sini dan menceritakan apa yang telah diramalkan ibuku tentang masa depanku. Tapi, rohnya memudar, meninggalkan dek yang menjadi begitu tenang dan diam. Kemudian, aku menyadari bahwa tidak ada seorang pun di atas perahu yang mengatakan sesuatu. Aku berbalik menghadap Charter. Membiarkanku membereskan semua masalah, ya? Dia menatap kosong, bahkan tak berkedip. Hufu masih menempel di kakiku, benar-benar membatu. Wajah Bast membeku saat dia baru setengah mendesis. NG, kalian semua? Aku menjentikkan jari, dan mereka serentak bergerak. Desis Bast. Lalu, dia memandang berkeliling dan merengut. Tunggu, kupikir aku melihat apa yang baru saja terjadi. Aku bertanya-tanya seberapa kuat seorang penyihir yang mampu menghentikan waktu, bahkan membekukan seorang dewi. Suatu hari, Iskandar harus mengajariku trik itu,
baik aku hidup atau mati. Ya, kataku. Kurasa ada sesosok Ba. Sepertinya dia sudah pergi. Patung babun itu mulai bergemuruh dan berguling saat lengan mereka diturunkan. Piringan matahari perunggu di tengah sungai tenggelam di bawah permukaannya, membuka jalan ke danau. Kapal kami pun meluncur ke depan, langsung menuju api dan gelombang merah yang mendidih. Melalui air panas dan udara yang bersinar, aku hanya bisa melihat sebuah pulau di tengah danau. Di atasnya, berdiri sebuah kuil hitam berkilauan yang tampak sama sekali tidak ramah. Aula penghakiman, tebakku. Bast mengangguk. Saat-saat seperti ini, aku senang aku tidak memiliki jiwa yang fana. Saat kami merapat ke pulau itu, si bilah berlumuran darah turun untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku berharap dapat melihat kalian lagi, Lord dan Lady Kane, dengungnya. Kamar kalian akan menunggu di atas perahu Ratu Mesir. Kecuali, tentu saja, kalian ingin membebas tugaskanku. Di belakangnya, Bast menggeleng tegas. NG, sepertinya kami akan tetap membutuhkan pelayananmu, kataku kepada sang kapten. Terima kasih untuk semuanya. Seperti yang Anda inginkan, Lady Kane, kata sang kapten. Jika sebuah kapak bisa cemberut, aku yakin dia sedang cemberut. Tetaplah tajam, kata Charter kepadanya, lalu bersama Bast dan Hufu, kami berjalan menuruni tangga perahu. Bukannya mundur, perahu itu tenggelam begitu saja ke dalam lava yang mendidih dan menghilang. Aku cemberut kepada Charter. Tetaplah tajam? Aku pikir itu lucu. Kau menyedihkan. Kami berjalan menaiki tangga kuil hitam. Kumpulan pilar batu menopang langit-langit. Setiap permukaannya dipahat dengan hieroglif dan gambar, tetapi tidak berwarna, hanya hitam di atas hitam. Kabut dari danau melayang melalui kuil, dan meskipun ada obor buluh yang dibakar pada masing-masing pilar, tetap tidak mungkin untuk melihat terlalu jauh di dalam kegelapan. Tetap waspada, kata Bast, menghirup udara. Dia dekat. Siapa? Tanyaku. Sang anjing, kata Bast dengan jijik. Terdengar suara menggeram, dan bentuk hitam besar melompat keluar dari kabut. Dia menjegal Bast, yang berguling dan menjerit dalam kemarahan seekor kucing, kemudian dia bergegas pergi, meninggalkan kami sendirian dengan hewan itu. Kurasa dia telah memperingatkan kami bahwa dia tidak memiliki keberanian. Hewan baru itu ramping dan hitam, seperti hewan peliharaan Seth yang kami lihat di Washington, D.C., meski lebih mirip seekor anjing, anggun dan agak lucu, sebenarnya. Seekor jakal, aku menyadarinya, dengan rantai emas di leher. Kemudian, dia berubah menjadi seorang pemuda, dan jantungku nyaris berhenti berdetak. Dia pemuda dalam mimpiku, bisa dibilang begitu, secara harfiah pemuda berbaju hitam yang kulihat 2 kali dalam penglihatan BTF-ku sebelum ini. Dalam bentuk manusia, Anubis benar-benar tampan setengah mati. Oh, Aku tidak menangkap permainan katanya, tetapi terima kasih Charter. Dewa orang-orang mati, tampan setengah mati. Ya, sangat lucu, Charter. Sekarang, bolehkah aku melanjutkan? Dia memiliki kulit pucat, rambut hitam acak-acakan, dan mata yang begitu coklat seperti coklat yang meleleh. Dia mengenakan jeans hitam, combat boots, seperti cool, kaos robek, dan jaket kulit hitam yang cocok untuknya. Dia tinggi dan ramping, seperti seekor jakal. Telinganya, khas jakal, tegak ke atas, yang menurutku imut, dan dia memakai rantai emas di lehernya. Sekarang, tolonglah mengerti, aku bukan penggila laki-laki. Aku tidak seperti itu. Aku menghabiskan masa sekolahku dengan mengolok-olok Liz dan Emma, yang merupakan penggila lelaki, dan aku sangat senang mereka tidak bersamaku saat ini karena mereka pasti sudah menggodaku tanpa henti. Pemuda berpakaian serba hitam itu berdiri dan mengebut jaketnya. Aku bukan anjing, gerutunya. Bukan,
Aku setuju. Kau. Tak diragukan lagi, aku akan mengatakan seksi atau sesuatu yang sama memalukannya, tetapi Carter menyelamatkanku. Kau Anubis? Tanyanya. Kami datang untuk memperoleh bulu kebenaran. Anubis mengerutkan kening. Dia mengarahkan matanya yang sangat bagus ke mataku. Kalian tidak mati. Tidak, kataku. Meskipun kami berusaha sangat keras. Aku tidak berurusan dengan yang masih hidup, katanya tegas. Lalu, dia menatap Hufu dan Carter. Tapi, kalian bepergian dengan babun. Itu menunjukkan selera yang bagus. Aku tidak akan membunuh kalian sampai kalian mendapat kesempatan untuk menjelaskan. Kenapa Bast membawa kalian ke sini? Sebenarnya, kata Carter, Thoth mengutus kami. Carter mulai menceritakan kisahnya, tetapi Hufu menyela dengan tidak sabar. Aghel-aghel bahasa babun pasti cukup efisien karena Anubis mengangguk seolah dia baru saja mendapat keseluruhan kisahnya. Aku mengerti. Dia merengut kepada Carter. Jadi, kau Horus. Dan kau. Jarinya melayang ke arahku. Aku, NG aku tergagap. Aku bukan orang yang sulit berkata-kata, harus kuakui, tetapi melihat Anubis, aku merasa seolah baru saja mendapat suntikan besar Novocaine dari dokter gigi. Carter menatapku seolah aku sudah gila. Aku bukan ISIS, aku berhasil menjawab. Maksudku, ISIS memang berkeliaran di dalam tubuhku, tapi aku bukan dia. Dia hanya berkunjung. Anubis memiringkan kepalanya. Dan, kalian berdua berniat menantang Set? Itu ide besarnya. Kata Carter. Maukah kau membantu? Anubis memelotot. Aku ingat Thoth mengatakan Anubis berada dalam suasana hati yang baik hanya setiap beberapa ribu tahun sekali atau lebih. Aku punya firasat ini bukan salah satu dari hari-hari itu. Aku tidak bisa, katanya datar. Akan kutunjukkan mengapa. Dia berubah menjadi seekor jakal dan memelesat kembali ke arah kedatangannya tadi. Carter dan aku saling menatap. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, kami berlari di belakang Anubis, lebih dalam menuju kegelapan. Di tengah kuil, ada ruangan bundar besar yang tampak seperti dua tempat yang dijadikan satu. Di satu sisi, itu merupakan aula besar dengan perapian berkobar dan singgasana yang kosong di ujung ruangan. Bagian tengah ruangan itu didominasi satu set timbangan sebuah besi hitam berbentuk T dengan tali yang terkait dengan dua piring emas, masing-masing cukup besar untuk menampung satu orang tetapi timbangan itu patah. Salah satu piring emas itu bengkok menjadi bentuk Y seolah sesuatu yang sangat berat telah melompat ke atasnya. Piring lainnya tergantung dengan seutas tali. Meringkuk di dasar timbangan, tertidur dengan santai, adalah monster aneh yang belum pernah kulihat. Makhluk itu memiliki kepala buaya dengan surai singa. Setengah bagian depan tubuhnya adalah singa, tetapi bagian belakangnya ramping, coklat, dan gemuk seperti kuda Nil. Aku memutuskan. Yang sedikit aneh adalah, hewan itu bertubuh kecil maksudku, tidak lebih besar dari rata-rata tubuh pudal, jadi kurasa cocok jika ia disebut hippododle. Jadi, begitulah deskripsi aula tersebut, setidaknya salah satu bagian dari tempat itu. Namun, pada saat yang sama, aku seolah berdiri di sebuah kuburan berhantu seperti proyeksi 3 dimensi yang ditampilkan dalam ukuran besar di dalam ruangan. Di beberapa tempat, pada lantai marmer ada tambalan-tambalan dari lumpur dan batuan jalan yang berlumut. Barisan makam di atas tanah terlihat seperti miniatur rumah-rumah petak yang terpancar dari pusat ruangan dalam pola jari-jari roda. Banyak makam yang telah retak dan terbuka. Beberapa batanya mencuat, yang lain dikelilingi oleh pagar besi. Di sekitar tepi ruangan, pilar hitamnya berubah-ubah bentuk, kadang-kadang menjadi pohon-pohon cemara kuno. Aku merasa seolah sedang melangkah di antara dua dunia yang berbeda, dan aku tidak tahu mana yang nyata.
Hufu melompat-lompat langsung ke timbangan yang rusak dan naik, seolah sedang berada di rumah sendiri. Dia tidak memedulikan hippododel tersebut. Jakal itu berlari ke anak tangga menuju singgasana dan berubah kembali menjadi Anubis. "Selamat datang," katanya, "di ruangan terakhir yang akan kalian lihat." Carter melihat sekeliling dengan kagum. Aula penghakiman. Dia menatap hippododel tersebut dan mengerutkan kening. "Apakah itu?" "Amit Devourer," kata Anubis. Lihat dia dan gemetarlah. Amit rupanya mendengar namanya disebut dalam tidurnya. Dia membuat suara menyalak dan membalikkan tubuhnya. Kaki singa dan kuda Nilnya mengejang. Aku bertanya-tanya apakah monster akhirat bisa bermimpi mengejar kelinci. Aku selalu membayangkan dia lebih besar, Carter mengakui. Anubis memberi Carter tatapan keras. Amit cukup besar untuk memakan hati orang jahat. Percayalah, dia melakukan tugasnya dengan baik. Atau, dia dulu melakukannya dengan baik. Dari atas timbangan, Hufu mendengus. Dia hampir kehilangan keseimbangan pada pusat timbangan, dan piring penyok itu berdentang di lantai. "Kenapa timbangan itu rusak?" tanyaku. Anubis mengerutkan kening. Maet melemah. "Aku sudah mencoba memperbaikinya, tapi..." Dia merentangkan tangan tak berdaya. "Aku menunjuk barisan kuburan berhantu. Apakah itu sebabnya? Kuburan itu bermunculan?" Carter menatapku aneh. "Kuburan apa?" "Kuburan," kataku. "Pohon itu." "Apa yang kau bicarakan?" "Dia tidak bisa melihatnya," kata Anubis. "Tapi, Sadi, kau begitu peka. Apa yang kau dengar?" Pada awalnya, aku tidak tahu apa yang dia maksudkan. Yang kudengar adalah darah yang mengalir deras melalui telingaku, dan gemuruh serta derak lautan api yang terdengar samar-samar. Dan, suara Hufu yang menggaruk dirinya dan mendengus, tetapi itu bukan sesuatu yang baru. Lalu, aku memejamkan mata, dan mendengar suara lain yang juga samar-samar musik yang memicu kenangan lama. Ayahku tersenyum sambil menari bersamaku berkeliling rumah kami di Los Angeles. "Jas," kataku. Aku membuka mata, dan aula penghakiman itu menghilang. Atau, tidak menghilang, hanya memudar. Aku masih bisa melihat timbangan yang rusak dan singgasana kosong. Namun, tiang hitam itu lenyap, pun gemuruh api. Bahkan, Carter, Hufu, dan Amit telah menghilang. Permakaman itu sangat nyata. Jalan bebatuan yang retak itu bergoyang di bawah kakiku. Udara malam yang lembab berbau rempah-rempah dan rebusan ikan serta tempat-tempat tua yang berjamur. Aku mungkin sudah kembali ke Inggris ke sebuah gereja di beberapa sudut kota London, mungkin tetapi tulisan di makam itu ditulis dalam bahasa Prancis, dan udara terlalu ringan untuk musim dingin di Inggris. Pohon-pohon menggantung rendah dan subur, ditutupi lumut Spanyol. Dan, ada musik. Tepat di luar pagar pemakaman, sebuah band jazz berparade di jalan dalam setelan hitam yang muram dan topi pesta berwarna-warni cerah. Pemain saksofon mengangguk-angguk. Pemain trompet dan klarinet meraung. Pemain drum menyeringai dan bergoyang, stik drumnya berkedip-kedip. Dan, di belakang mereka, membawa bunga dan obor, kerumunan peratap dalam pakaian pemakaman model lama, menari mengelilingi kereta jenazah hitam saat kereta itu melaju bersama mereka. "Di mana kita?" tanyaku, mengagumi. Anubis melompat dari atas kuburan dan mendarat di sampingku. Dia menghirup udara kuburan, dan tubuhnya berubah santai. Aku mendapati diriku mengamati mulutnya, lengkungan bibir bawahnya. "New Orleans," katanya. "Maaf." "Kota yang tenggelam," katanya. "Di Friend Quarter, di sisi barat dari tepi sungai sisinya orang mati. Aku senang di sini. Itu sebabnya aula penghakiman sering terhubung dengan bagian dari dunia fana di tempat ini." Prosesi jazz terus menyusuri jalanan,
menarik lebih banyak penonton untuk menghadiri pesta. Apa yang mereka rayakan? Sebuah pemakaman, kata Anubis. Mereka baru saja menempatkan sang almarhum di makamnya. Sekarang, mereka sedang melonggarkan tubuh. Para pelayat merayakan kehidupan orang yang mati dengan lagu dan tarian saat mereka mengawal kereta jenazah kosong menjauh dari pemakaman. Sangat khas Mesir, ritual ini. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak? Aku dewa pemakaman. Aku tahu setiap ritual kematian di dunia, bagaimana cara mati yang baik, bagaimana mempersiapkan tubuh dan jiwa untuk akhirat. Aku hidup untuk kematian. Kau pasti bersenang-senang di pesta-pesta itu, kataku. Kenapa kau membawaku ke sini? Untuk berbicara. Dia melebarkan tangannya, dan makam terdekat bergemuruh. Sebuah pita putih panjang meluncur keluar dari celah di dinding. Pita itu terus berdatangan, menenun sendiri menjadi semacam bentuk di samping Anubis, dan pikiran pertamaku adalah, ya Tuhan, dia punya gulungan kertas toilet ajaib. Lalu, aku menyadari itu adalah kain kafan yang panjang dan putih, kafan mumi. Kain itu terjalin menjadi sebuah kursi, dan Anubis pun duduk. Aku tidak suka Horus. Dia mengajakku untuk bergabung dengannya. Dia keras dan arogan dan berpikir bahwa dia lebih baik daripadaku. Tapi, Isis selalu memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Aku menyilangkan lengan. Kau bukan anakku. Dan, sudah kubilang, aku bukan Isis. Anubis memiringkan kepalanya. Tidak. Kau tidak bertindak seperti sebuah tubuh perantara dewa. Kau mengingatkanku kepada ibumu. Aku seperti disiram seember air es, dan, sayangnya, aku tahu persis bagaimana rasanya disiram seember air es. Terima kasih banyak, Zia. Kau pernah bertemu ibuku? Anubis berkedip, seolah menyadari dia telah melakukan sesuatu yang salah. Aku mengenal semua orang mati, tapi setiap roh memiliki jalannya sendiri-sendiri. Seharusnya, aku tidak bicara. Kau tidak bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Lalu Bung Kamel, apakah dia ada di akhirat Mesir? Apakah dia melewati aula penghakiman kecilmu? Anubis melirik gelisah ke arah timbangan keemasan itu, yang berpendar seperti fata morgana di kuburan. Ini bukan aulaku. Aku hanya mengawasinya sampai Tuan Osiris datang kembali. Maaf kalau aku membuatmu marah, tapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku sama sekali tidak tahu kenapa aku mengatakan hal-hal ini. Hanya saja, jiwamu bercahaya. Sebuah cahaya yang kuat. Aku sungguh tersanjung, gerutuku. Jiwaku bercahaya. Maafkan aku, katanya lagi. Silakan duduk. Aku tidak tertarik membiarkan masalah itu begitu saja, atau duduk dengannya di atas setumpuk kafan mumi, tetapi pendekatan langsungku untuk mengumpulkan informasi tampaknya tidak akan berguna. Aku menjatuhkan diri ke bangku dan berusaha terlihat sekesal mungkin. Jadi, aku memberinya tatapan cemberut. Bentuk apa yang kau gunakan sekarang? Apa kau memakai tubuh perantara? Dia mengerutkan kening dan meletakkan tangannya ke dada. Maksudmu, aku menghuni tubuh manusia? Tidak, aku bisa menghuni setiap kuburan, tempat kematian, atau tempat berkabung. Ini adalah penampilan alamiku. Oh, sebagian dari diriku berharap yang duduk di sebelahku adalah pemuda sungguhan, seseorang yang kebetulan menjadi tubuh perantara Anubis. Namun, aku seharusnya tahu bahwa dia terlalu tampan untuk menjadi kenyataan. Aku merasa kecewa. Lalu, aku merasa marah dengan diriku sendiri karena merasa kecewa. Tidak akan ada kesempatan, Sadie, aku memaki diriku sendiri. Dia adalah dewa pemakaman sialan. Dia sepertinya berumur 5.000 tahun. Jadi, kataku, kalau kau tidak dapat memberitahuku sesuatu yang berguna, setidaknya bantulah aku. Kami membutuhkan sehelai bulu kebenaran. Dia menggeleng.
Kau tidak tahu apa yang kau minta. Bulu kebenaran itu terlalu berbahaya. Memberikannya kepada seorang makhluk fana akan menentang aturan Osiris. Tapi, Osiris tidak ada di sini. Aku menunjuk singgasana kosong. Itu tempat duduknya, bukan? Apa kau melihat Osiris? Anubis menatap singgasana itu. Dia memainkan jari-jarinya di sepanjang rantai emasnya seolah rantai itu mengetat. Memang benar aku telah lama menunggu di sini, menjaga tempatku. Aku tidak dipenjara seperti yang lain. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku telah melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Ketika aku mendengar 5 dewa telah dibebaskan, aku berharap Yang Mulia Osiris akan kembali, tapi dia menggeleng sedih. Kenapa dia mengabaikan tugasnya? Mungkin karena dia terjebak di dalam tubuh ayahku. Anubis menatapku. Babun itu tidak menjelaskan hal ini. Yah, aku tidak bisa menjelaskan sebaik babun. Tapi, pada dasarnya ayahku ingin melepaskan beberapa dewa untuk alasan yang aku tidak. Yah, mungkin dia pikir aku akan pergi ke British Museum dan meledakkan batu Rosetta. Dan, dia melepaskan Osiris, tapi dia juga melepaskan Set dan yang lain. Jadi, Set menawan ayahmu saat dia sedang menjadi tubuh perantara Osiris, kata Anubis, yang berarti Osiris juga telah terjebak oleh dia terdiam sejenak. Oleh Set. Menarik, pikirku. Tampaknya kau sudah mengerti, kataku. Kau harus membantu kami. Anubis ragu-ragu, lalu menggeleng. Aku tidak bisa. Aku akan mendapat kesulitan. Aku hanya menatapnya dan tertawa. Aku tidak bisa menahannya, dia terdengar begitu konyol. Kau akan mendapat kesulitan? Berapa umurmu? 16. Kau dewa sulit untuk memastikannya dalam gelap, tetapi aku bisa bersumpah bahwa dia tersipu. Kau tidak mengerti. Bulu itu tidak bisa menyembunyikan kebohongan sekecil apapun. Kalau aku memberikannya kepadamu, dan kau mengucapkan sebuah kebohongan selagi kau membawanya, atau bertindak dengan cara yang tidak jujur, kau akan terbakar menjadi abu. Kau menganggap aku pembohong. Dia mengerjap. Tidak, aku hanya kau tidak pernah berbohong? Apa yang tidak jadi kau katakan tadi tentang Set? Dia ayahmu, kurasa. Benarkah itu? Anubis menutup mulutnya, lalu membukanya lagi. Dia tampak seolah ingin marah, tetapi tidak ingat bagaimana caranya. Apa kau selalu menyebalkan seperti ini? Biasanya lebih, aku mengakui. Kenapa keluargamu belum menikahkanmu dengan seseorang yang datang dari jauh, jauh sekali? Dia bertanya seakan itu sebuah pertanyaan jujur, dan sekarang giliranku untuk terperangah. Maaf karena harus mengecewakanmu, Death Boy, tapi aku baru 12 tahun ya, hampir 13, seseorang yang hampir 13 tahun tapi sangat dewasa, tapi bukan itu intinya. Kami tidak menjodohkan atau menikahkan anak perempuan dalam keluarga, dan kau mungkin tahu segala sesuatu tentang ritual pemakaman, tapi rupanya kau sangat tidak mengerti ritual pacaran. Anubis tampak bingung. Sepertinya tidak. Benari, tunggu, sebenarnya apa yang kita bicarakan? Oh, kau pikir kau bisa mengalihkan perhatianku, ya? Aku ingat. Set ayahmu, kan? Katakan kebenarannya. Anubis menatap kuburan-kuburan itu. Suara musik jazz di permakaman memudar ke jalan-jalan di Friend Quarter. Ya, katanya. Setidaknya, itulah yang dikatakan dalam legenda. Aku belum pernah bertemu dengannya. Ibuku, Neptris, menyerahkanku kepada Osiris saat aku masih kecil. Dia membuangmu? Dia bilang dia tidak ingin aku mengenal ayahku. Tapi, sebenarnya, aku tidak yakin dia tahu apa yang harus dilakukannya denganku. Aku tidak seperti sepupuku Horus. Aku bukan seorang pejuang. Aku adalah anak yang berbeda. Dia terdengar begitu sedih.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku ingin menuntut kebenaran, tetapi biasanya kau tidak akan benar-benar mendapatkannya, terutama dari laki-laki. Aku juga tahu bagaimana rasanya menjadi anak yang berbeda dan merasa orang tuaku telah membuangku. Mungkin ibumu berusaha melindungimu, kataku. Ayahmu adalah dewa kejahatan, atau semacam itulah. Mungkin, katanya setengah hati. Osiris menempatkanku di bawah perlindungannya. Dia menjadikanku dewa penguburan, penjaga ritual kematian. Itu pekerjaan yang bagus, tapi kalau kau bertanya berapa usiaku, sejujurnya aku tidak tahu. Waktu tidak menyentuh negeri orang mati. Aku masih merasa cukup muda, tapi dunia telah menjadi tua di sekitarku. Dan Osiris telah pergi begitu lama. Dia satu-satunya keluargaku. Memandang Anubis dalam cahaya redup dari kuburan, aku seakan melihat seorang remaja yang kesepian. Aku berusaha mengingatkan diriku sendiri bahwa dia adalah seorang dewa, berusia ribuan tahun, mungkin mampu mengontrol kekuatan besar dengan baik selain kertas toilet sihir, tetapi aku masih merasa kasihan kepadanya. Bantu kami menyelamatkan ayahku, kataku. Kami akan mengirim set kembali ke Duat, dan Osiris akan bebas. Kita semua akan senang. Anubis menggeleng lagi. Aku sudah bilang timbanganmu rusak, aku menyadarinya. Itu karena Osiris tidak ada di sini, kan? Apa yang terjadi kepada jiwa-jiwa yang datang untuk penghakiman? Aku tahu aku telah menyentuh hal yang paling penting. Anubis bergerak-gerak gelisah di bangku itu. Hal itu memperbanyak kekacauan. Jiwa-jiwa menjadi bingung. Beberapa tidak bisa pergi ke akhirat. Beberapa bisa, tapi mereka harus menemukan cara lain. Aku mencoba membantu, tapi Aula penghakiman juga disebut Aula Maat. Aula ini didirikan sebagai pusat ketertiban, fondasi yang stabil. Tanpa Osiris, aula ini telah jatuh ke dalam kerusakan, keruntuhan. Lalu, apalagi yang kau tunggu? Beri kami bulu itu. Kecuali kau takut ayahmu akan menguburmu. Matanya menyala dengan rasa sakit. Untuk sesaat, kupikir dia sedang merencanakan pemakamanku, tetapi dia hanya mendesah putus asa. Aku melakukan upacara yang disebut pembukaan mulut. Ini memungkinkan jiwa orang yang meninggal untuk datang dan sebagainya. Bagimu, Sadi Kane, aku akan menciptakan sebuah upacara baru, penutupan mulut. Ha. Kau akan memberiku bulu itu atau tidak? Dia membuka tangannya. Ada kilatan cahaya, dan sehelai bulu bercahaya mengambang di atas telapak tangannya, sehelai bulu putih seperti bulu yang biasa dibuat pena. Demi Osiris, tapi aku bersikeras mengajukan syarat. Pertama, hanya kau yang boleh membawanya. Ya, tentu saja. Kau tidak berpikir aku akan membiarkan charter dan kau harus mendengarkan ibuku, Nephthys. Khufu bilang kau mencarinya. Kalau kau berhasil menemukannya, dengarkan dia. Itu mudah, kataku, meskipun permintaan itu membuatku tidak nyaman dengan cara yang aneh. Mengapa Anubis meminta sesuatu yang seperti itu? Dan, sebelum kau pergi, Anubis melanjutkan, kau harus menjawab 3 pertanyaanku sambil memegang bulu kebenaran, untuk membuktikan bahwa kau jujur. Mulutku tiba-tiba terasa kering. NG, pertanyaan macam apa? Apapun yang kuinginkan. Dan, ingat, sedikit kebohongan saja akan menghancurkanmu. Kemarikan bulu sialan itu. Saat dia menyerahkannya kepadaku, bulu itu berhenti bersinar, tetapi rasanya lebih hangat dan lebih berat daripada bulu yang sebenarnya. Ini bulu ekor Bennu, jelas Anubis, kalian biasa menyebutnya Phoenix. Beratnya persis sama dengan jiwa manusia. Apa kau siap? Tidak, kataku, yang tampaknya merupakan jawaban yang jujur karena aku tidak terbakar. Apakah itu dihitung sebagai satu pertanyaan?
Anubis benar-benar tersenyum, senyum yang sangat menawan. Kukira begitu. Kau melakukan tawar-menawar seperti pedagang laut Phoenicia, Sadi Kane. Pertanyaan kedua, apa kau akan menyerahkan hidupmu demi kakakmu? Ya, kataku segera. Aku tahu. Ini mengejutkanku juga. Namun, memegang bulu itu memaksaku untuk berkata jujur. Jelas itu tidak membuatku lebih bijaksana. Anubis mengangguk, tampak tidak terkejut. Pertanyaan terakhir, kalau itu berarti menyelamatkan dunia, apa kau siap kehilangan ayahmu? Itu bukan pertanyaan yang adil, jawablah dengan jujur. Bagaimana aku bisa menjawab sesuatu seperti itu? Itu bukan pertanyaan ya atau tidak yang sederhana. Tentu saja aku tahu jawaban yang benar. Para pahlawan seharusnya menolak untuk mengorbankan ayah mereka. Mereka hanya akan berjuang dengan berani, lalu menyelamatkan sang ayah dan dunia, kan? Namun, bagaimana jika aku benar-benar harus memilih yang satu atau yang lain? Seluruh dunia adalah tempat yang sangat besar, kakek dan nenek, Charter, Paman Amos, Bast, Hufu, Liz dan Emma, dan semua orang yang pernah kukenal. Apa yang akan ayah katakan jika aku justru memilih dia? Kalau memang tidak ada jalan lain, kataku, tidak ada cara lain sama sekali. Oh, ayolah. Itu pertanyaan konyol. Bulu itu mulai menyala. Baiklah, aku mengalah. Kalau harus memilih, kurasa aku akan menyelamatkan dunia. Rasa bersalah yang mengerikan seolah ditimpakan di atasku. Anak macam apa aku ini? Aku mencengkeram jimat tiet di kalungku, sebuah pengingatku akan ayah. Aku tahu beberapa dari kalian akan banyak yang berpikir, kau hampir tidak pernah melihat ayahmu. Kau nyaris tidak mengenalnya. Kenapa kau begitu peduli kepadanya? Namun, itu tidak membuatnya berhenti menjadi ayahku, kan? Atau, memikirkan akan kehilangan dia selamanya menjadi tidak mengerikan. Dan, merasa bahwa aku mengecewakannya, dengan rela memilih untuk membiarkan dia mati walaupun untuk menyelamatkan dunia. Betapa mengecewakannya aku. Aku nyaris tidak bisa menatap mata Anubis, tetapi ketika aku melihatnya, ekspresinya melunak. Aku mempercayaimu, Sadie. Oh, benar. Aku memegang bulu kebenaran sialan ini, dan kau percaya kepadaku. Ya, terima kasih. Kebenaran itu berat, kata Anubis. Roh-roh datang ke aula penghakiman sepanjang waktu, dan mereka tidak dapat melepaskan kebohongan mereka. Mereka menyangkal kesalahan mereka, perasaan mereka yang sebenarnya, sampai amit memakan jiwa mereka untuk selamanya. Dibutuhkan kekuatan dan keberanian untuk mengakui kebenaran. Ya, aku merasa begitu kuat dan berani. Terima kasih. Anubis berdiri. Aku harus pergi sekarang. Kau kehabisan waktu. Dalam 24 jam, matahari akan terbit pada hari ulang tahun Set, dan dia akan menyelesaikan piramidanya kecuali kalian menghentikannya. Mungkin kali berikutnya kita bertemu kau akan sama menyebalkannya? Tebakku. Dia menatapku dengan mata coklatnya yang hangat. Atau, mungkin kau bisa memberiku kursus kilat ritual pacaran modern. Aku duduk di sana, tercengang sampai dia memberiku sekilas senyum cukup untuk menyadarkanku bahwa dia sedang menggodaku. Lalu, dia menghilang. Oh, lucu sekali! Teriakku. Timbangan dan singgasana itu lenyap. Bangku linen terurai dan mencampakkanku di tengah kuburan. Charter dan Hufu muncul di sampingku, tetapi aku terus berteriak di tempat Anubis tadi berdiri, memanggilnya dengan beberapa nama lain. Apa yang terjadi? Desak Charter. Di mana kita? Dia mengerikan. Aku menggeram. Mementingkan diri sendiri, kasar, sangat seksi, tak tertahankan agah. Keluh Hufu. Ya, Charter setuju. Kau mendapatkan bulu itu atau tidak? Aku mengulurkan tanganku,
dan bulu itu ada di sana, bulu putih yang bersinar, melayang di atas jari-jariku. Aku menutup kepalan tanganku dan bulu itu menghilang lagi. Wah, ujar Carter. Tapi, bagaimana dengan Anubis? Bagaimana kau? Mari kita cari Bas dan keluar dari sini, aku menyela. Ada tugas yang harus kita lakukan. Aku bergegas keluar dari kuburan sebelum dia bisa bertanya lebih jauh. Aku tidak dalam suasana hati untuk mengatakan yang sebenarnya.